ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa bisafariha ay bi khurujiha wahdaha ila mahallin yajuzul qasru minhu lil musafiri. Artinya wa bisafariha, dan dengan sebab saparnya perempuan, dengan sebab perginya perempuan, ini masuk dalam kategori nusyuz. Jadi wawnya atap ke sana tuh. Wayah sulun nusyuzu aidon bisafariha. Artinya hasil nusyuz juga dengan sebab istri yaitu pergi melakukan safar. Ai bi khurujiha wahdaha, artinya dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sendiri ila mahallin, ke satu tempat ya juzul qasru minhu, yang tempat itu jaraknya boleh dikosor minhu, daripada ya tempat tersebut, lil musafiri, karena dia jadi musafir. Jadi ketika seorang istri keluar dari rumah, kemudian keluarnya tanpa seizin suaminya, dia melakukan perjalanan yang memang cukup jauh sehingga bisa qasar jamak. Berarti kalau udah qasar jamak jaraknya udah 2 marhalah. Kalau 2 marhalah itu sekitar 90 km. Ya, jadi ketika seseorang pergi dari tempat rumahnya menuju satu tempat yang jaraknya udah boleh qasar jamak, berarti ini jarak yang memakan, yaitu jarak tempuh kurang lebih 90 km. Itu namanya jarak 2 marhalah. Nah, orang perempuan ketika pergi tanpa seizin suaminya ya ke jarak tersebut, maka dikategorikan juga dia nusyuz. Nah, kalau dia udah nusyuz, berarti suami gugur, tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ini yang dimaksud wa bisafariha. Nah, begitu maksudnya. Jadi hasil nusyuz juga disebabkan karena seorang istri, seorang perempuan safar, bepergian, keluar dari rumahnya sendirian ke tempat yang dimana tempat itu boleh qasar jamak, karena dia udah posisi udah musafir. Walau li ziyarati abawaiha, sekalipun tujuan perginya untuk berkunjung kedua orang tuanya. Tuh, misalnya dia ada perempuan, dia asalnya jauh, ya tinggal di Jakarta, ya jarak rumah orang tuanya misalnya di Surabaya. Sekarang ini istri ya pergi ke Surabaya, ya pengen ziarah, pengen berkunjung ke rumah orang tuanya, tapi perginya sendiri tanpa seizin suaminya, maka perginya itu termasuk maksiat. Jadi dia termasuk nusyuz, durhaka kepada suaminya, sehingga saat itu suami gugur, tidak wajib memberikan nafkah. Bahkan nanti dia pun tidak boleh melaksanakan sholat qasar jamak. Kalau orang-orang yang maksiat itu tidak boleh ya dia melakukan ya qasar jamak. Untuk orang-orang yang musafir mestinya kan umumnya itu boleh. Jarak Jakarta Surabaya tidak boleh qasar jamak, tapi buat ini perempuan tidak dibolehkan. Karena ya keluar dari rumahnya itu nusyuz, maksiat, berdosa. Aulil haji, atau karena pengen haji. Seandainya haji itu Bapak, Saudara, seorang perempuan ya haji sendirian, ya tidak ditemui dengan mahramnya, kemudian tidak dapat izin lagi dari suaminya. Kata suaminya, udah nggak usah pergi haji, nanti aja bareng nunggu. Ya, nggak mau juga, mau berangkat pergi sendirian. Nah, itu tanpa seizinnya tetap berdosa, walaupun pengen pergi haji. Tuh, kalau udah pergi haji udah paling tingkat tinggi dah, apalagi yang lain-lain. Nah gitu, jadi untuk berziarah ke orang tua sama pergi haji itu contoh yang paling tinggi. Tetap seorang perempuan seandainya berangkat tanpa seizin suaminya, namanya keluar rumahnya nusyuz.
durhaka kepada suami. Bila iznin minhu, ya tanpa seizin dari suaminya. Walau li ghardihi, sekalipun dia pergi untuk keperluan suaminya. Tuh, jadi itu perempuan tadi pergi keluar dari rumah, ya tujuannya bukan tujuan buat dia, buat suaminya, tetap tanpa seizin suaminya tidak dibolehkan. Malam tutorro, selama ya memang perjalanan itu tidak menjadikan darurat. Kalau memang dia tinggalkan rumah dalam posisi darurat, ya itu dibolehkan. Mana contohnya yang darurat yang boleh nih, walaupun tidak diizinin sama suaminya? Ka'anjala jami'u ahlil baladi, seperti ya pergi semua penduduk kampung. Di kampung itu warganya berangkat pergi semuanya. Au baqiya, atau tersisa orang letak manu ma'ahu, yang tidak aman itu istri bersama orang tersebut. Jadi satu kampung pergi semuanya, sehingga dia takut sendirian di rumah. Ya, atau ada orang di kampung itu tapi dia merasa tidak aman, ya enggak merasa aman. Nah itu perempuan yang begitu boleh dah pergi dari rumahnya karena dia ingin menjaga keamanan, walaupun suaminya tidak mengizinkan. Ya, karena jaga diri. Ya, kalau dia diam saja di rumah tersebut, ya itu dia nggak merasa aman, dia merasa takut. Nah, dia pergi untuk jaga keamanan, itu namanya lid-darurah. Ya, karena ada darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi yang darurat itu Bapak Saudara itu bisa membolehkan hal-hal yang memang tadinya tidak dibolehkan. Au bi iznihi, atau dengan seizin suami, walakin li ghardiha, tapi untuk tujuan keperluan istri. Au li ghardin ajnabiyin, atau untuk tujuan orang lain. Pataskutul mu'anu alal azhari, maka gugur itu biaya ya ongkos mengeluarkan nafkah menurut kaul yang paling zohir, yang paling sahih, li adamit tamkini, karena itu ketiadaan tamkin. Nah, jadi tetap suami nanti tidak wajib membayar nafkahnya, karena menurut kaul yang azhar, menurut kaul yang sahih, itu tidak ada tamkin bagi ya istrinya. Walau safarat biiznihi, kalau seandainya seorang perempuan tadi melakukan bepergian dengan izinnya suami, li ghardihima, dalam rangka keperluan dua-duanya, baik keperluan suaminya maupun keperluan dia pribadi sebagai istrinya, ma'an, bersama-sama, pamuqtadal murajjahi, maka keputusan yang paling dikuatkan fil aimani, di dalam kitab al aiman, fima iza qala, itu diukur pada permasalahan apabila ada seorang suami berkata li zaujati, kepada istrinya. Ya, jadi kalau seandainya dia pergi tujuannya tujuan untuk suami dan juga tujuan buat istrinya. Nah, begitu. Nah, ini disamakan nanti dengan persoalan seperti yang ada dalam kitab Al-Aiman. Ya, apa persoalannya? Nah, seperti ini. Apabila ada suami berkata kepada istrinya, in kharajti, gitu bacanya, in kharajti li ghairil hammami. Seandainya suami ngomongnya begitu, jika kamu pergi keluar rumah kepada selain ke kamar mandi, fa anti tolikun, maka engkau tertolak. Nah, begitu. Suami ngomongnya sama istrinya begitu, kalau kamu berani keluar kecuali ke kamar mandi, maka kamu tertolak. Nah, kalau seandainya dia keluar rumah tuh Bapak, dia keluar rumah bukan ke kamar mandi, tertolak. Begitu. Tapi kalau dia keluar rumah tujuannya kemana? Tujuannya ke kamar mandi, tidak tertolak. Ya, begitu. Jadi suami bilang begitu tuh, in kharajti li ghairil hammami fa anti talikun. Seandainya kamu keluar dari rumah
menuju selain kamar mandi, tempat pemandian, ya maka kamu tertolak. Nah tinggal lihat itu istrinya. Kalau istri berani juga keluar rumah dan keluarnya itu bukan ke hammam, maka otomatis jatuh tolaknya 1. Tapi kalau seandainya itu istri keluar rumah tapi keluarnya ke hammam, begitu, ke hammam, nah itu tidak tertolak. Atau dia ke hammam plus ke tempat yang lain, tetap tidak tertolak. Ya, jadi kalau seandainya ya istrinya bilang saya ke hammam, habis ke hammam baru mampir ke tempat yang lain, itu nggak tertolak. Ya, jadi 2 tujuannya. Pertama plus yang kedua, itu menurut kaul yang murajjah, yang dimenangkan, ya maka keputusannya istri tidak tertolak. Tapi kalau dia tidak masuk ke hammam, dia keluar rumah tetapi pergi ke tempat yang lain, jelas tertolak. Ya, itu namanya tolak yang mu'allaq. Ya, jadi tolak itu jatuh dengan sebab digantungkan. Ya, mu'allaq namanya, pakai in kharajti li ghairil hammami fa anti tolikun. Jadi paknya itu jawab, fa anti tolikun. Nah tinggal lihat dah, kalau seandainya itu istrinya berani juga keluar rumah tapi bukan ke hammam, jatuh tolaknya 1. Begitu ya Bapak Saudara. Tapi kalau itu istrinya keluar rumah tapi dia perginya ke hammam, ya itu tidak tertolak. Atau dia pergi ke hammam plus ke tempat yang lain, itu juga sama tidak tertolak. Fakharajat, lalu itu perempuan istrinya keluar dari rumah, laha tapi ke hammam, wali ghairiha juga bukan ke hammam, annaha bahwasanya itu perempuan hukumnya bagaimana? La tutallaku, tidak tertolak. Karena syarat yang pertama dilaksanakan tuh. Ya, oh kalau pergi ke hammam kagak jatuh tolaknya. Dia pergi ke hammam walaupun nanti dipergi lagi ke tempat yang lain. Nah itu menurut ya kaul yang murajjah, yang dimenangkan la tutallaku, otomatis dia tidak tertolak. Nah karena itulah ketika seorang istri keluar dari rumah karena ingin keperluan dirinya dan keperluan suaminya, ya itu jatuhnya tidak termasuk nusyuz, sehingga ya tidak gugur ya dia suami, maksudnya memberikan nafkah. Makanya disebut ada musyukuti huna, tidak gugur tuh di sini. Ya, artinya suami wajib memberikan nafkah. Lakin nasal ummu, akan tapi menas Imam Syafi'i di dalam kitabnya wal Muhtasaru, dan yang ringkas yang tadi itu menuntut as-sukuta, yaitu gugurnya dia memberikan nafkah. La bisa pariha ma'ahu, tidak menjadi nusyuz kalau perginya seorang istri ma'ahu bersama suami, ai zauji biiznihi, dengan izinnya zauj, walau fi hajatiha, sekalipun dalam rangka memenuhi kebutuhan istrinya. Tuh, jadi kalau seandainya seorang istri pergi ditemani dengan suaminya, dapat izin dari suaminya, walaupun untuk memenuhi hajat-hajat bukan hajat suaminya, keperluan-keperluan pribadinya sendiri, nah itu tidak apa-apa ya, karena memang didampingi oleh mahramnya, yaitu suaminya sendiri, bahkan memang udah dapat izin dari ya suaminya itu sendiri. Wala bisa pariha, dan tidak ya itu termasuk ya nusyuz bisa pariha dengan saparnya seorang istri, biizni dengan izinnya suami, li hajati, karena untuk keperluan suami, walau ma'a hajati ghairihi, sekalipun bersama hajat yang lainnya. Fala tasqutul mu'anu, maka tidak gugur itu pemberian biaya hidup ya nafkah, li annaha, karena sesungguhnya ya istri tersebut mungkinatun, termasuk masih dalam kondisi ya tamkin. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya itu istri ya keluar dapat izin daripada suami, nah itu walaupun untuk kebutuhan suami atau kebutuhan yang lain-lainnya, nah itu ya suami tidak gugur memberikan
biaya nafkah buat istrinya, karena istrinya dalam hal ini tidak nusyuz, dia termasuk tamkin, yaitu selalu taat kepada suami. Wahwal mupawwatu li haqqi, yaitu yang meluputkan bagi haknya, pisaniyati pada yang kedua. Wapil jawahiri wa ghairiha, di dalam kitab Al-Jawahir dan lainnya kitab Al-Jawahir, Anil Mawardi, yaitu cerita dari Imam Al-Mawardi wa ghairihi dan lainnya, lawim tana'at minan naqlati ma'ahu. Sekarang kalau ada persoalan lagi, seandainya seorang istri menolak untuk pindah bersama suami misalnya ngajakin pindah dari satu rumah ke tempat yang lain, misalnya ya tinggalnya tadinya misalnya di satu kampung, sekarang diajak untuk pindah ke kampung yang lain. Nah kemudian istrinya menolak, nah itu bagaimana hukumnya? Lam tajibin nafaqatu, maka suami tidak wajib memberikan nafkah, karena penolakan perintah daripada suami itu otomatis sudah membuat nusyuz. Ya, itu hukumnya, jadi suami tidak wajib memberikan nafkah. Ya, jadi ketika seorang istri ya itu wajib ya ngikutin suaminya. Kata suaminya ke Jakarta ya Jakarta, kata suaminya tinggalnya di Bandung, kata suaminya tinggalnya di Surabaya, dan seterusnya. Sekarang istri menolak, tidak mau pindah, udah enakan di Jakarta aja. Nah, dia nggak mau. Penolakan tersebut termasuk nusyuz, ya, sehingga suami saat itu tidak wajib memberikan nafkah. Illa in kana yatamatta'u biha, kecuali kalau seandainya suami melakukan tamattu dengan istrinya fi zamanil imtina'i, pada masa-masa penolakan, fatajibu, maka wajib suami memberikan nafkah. Ya, tapi kalau seandainya dalam rangka penolakan tersebut suami masih tetap gitu melakukan tamattu, berhubungan sama istrinya, nah itu kalau dia melakukan hubungan ya tetap wajib dia memberikan nafkah. Kenapa? Karena dengan sebab dia memberikan tamattu ya itu otomatis suami istri tidak ada masalah ya, sehingga penolakannya itu udah termasuk, udah dimaafin sama suami. Dari mana? Ya itu suami mau melakukan tamattu, mau melakukan hubungan kepada istrinya. Nah artinya dengan adanya tamattu tersebut otomatis artinya suami sudah memberikan maaf, ya enggak mau atau menolak pindah bersama dengan suami ke tempat yang lain. Kecuali kalau suaminya menolak juga, enggak mau melakukan tamattu, nah itu tetap gugur, dia tidak wajib memberikan nafkah. Nah ini yang dikatakan seandainya seorang istri menolak pindah, ya seorang istri menolak pindah bersama dengan suaminya, ya tidak wajib nafkah, kecuali kalau suaminya melakukan tamattu dengan istrinya fi zamanil imtina'i, pada zaman, pada waktu penolakan, fatajibu, maka wajib bayar nafkah tetap. Wa yasiru tamattuhu, dan jadilah tamattunya suami biha dengan istri itu afwan, menjadi maaf. Ya, maaf dari mana? Anin naqlati, hina izin daripada penolakan seorang istri pindah saat itu. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Mawardi. Qala syaikhuna wa qadiyatuhu jaryanu zalika fi sa'iri suwari nusyuzi. Berkata guru kami, maksudnya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qadiyatuhu, bermula keputusannya itu berlaku itu semuanya di dalam semua bentuk-bentuk nusyuz. Jadi pokoknya kalau bentuk nusyuz ya semuanya apa aja sebabnya. Nah saat nusyuz kemudian suami melakukan tamattu kepada istrinya, ya otomatis itu bentuk pemaafan. Itu dia lagi marah misalnya nih, ya istri nusyuz, tapi di malam hari suami melakukan tamattu sama istrinya, ya udah bebas itu semuanya.
Berarti dengan sebab dia tamattu, ya kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin udah otomatis hilang. Itu bentuk pemaafan. Sehingga istri berhak kembali mendapatkan apa? Nafkah. Nah, seperti itu. Jadi bentuk semua nusyuz itu Bapak Saudara, apa aja? Ya saat itu suami gugur, nggak wajib memberikan nafkah. Tapi pada saat suami ingin melakukan tamattu, ya kemudian dilayani oleh istrinya dengan sebaik-baiknya, ya otomatis udah nggak ada masalah. Ya jadi suami wajib lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Nah nusyuznya udah hilang, udah dimaafin. Bagaimana bentuk maafnya? Ya itu udah melakukan tamattu, ya udah melakukan hubungan badan suami istri. Nah itu. Jadi artinya ya ini berlaku semuanya pisairi suwarin nusyuz, pada semua bentuk-bentuk nusyuz seperti itu. Wa huwa muhtamalun, dan itu diihtimalkan. Wa tasqutul ma'nu aidon, dan gugur juga ongkos biaya hidup untuk istri dengan sebab apa? Biiglaqi hal baba, dengan sebab istri mengunci pintu fi wajhi, di hadapan suami. Tuh, suami mau pulang ke rumah dikuncin pintu. Ya, nah ini udah bentuk nusyuz namanya. Atau suami mau masuk kamar, dikunciin kamarnya. Nah itu udah bentuk nusyuz. Otomatis suami tidak wajib membayar apa? Nafkahnya, memberikan nafkahnya. Begitu. Jadi jangan sampai begitu. Ya, suami pulang rumah, dikunciin pintu, suami tidur di depan ya. Nah begitu. Atau suami lagi masuk kamar, dikuncin pintu sehingga suami nggak bisa masuk kamar. Nah dengan sebab tindakan istri ngunciin pintu kepada suami, nah otomatis itu termasuk bentuk nusyuz. Nah, karena begitu maka suami gugur, tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wa bidakwaha, dan dengan ya dakwahannya istri tolakon ba'ian, akan tolak ba'in, kadziban sebagai pembohongan, sama juga ya itu termasuk bentuk nusyuz. Walaisa minan nusyuzi, dan tidak termasuk nusyuz satmuhu, seorang istri mencaci maki ya, wa izauhu bil lisan, itu enggak masuk nusyuz tuh. Kadang-kadang ada seorang istri ya mengucapkan kata-kata kasar kepada ya suaminya, ya mencaci maki misalnya, mengganggu kata-kata dengan yang enggak enak. Nah itu belum masuk dalam kategori nusyuz. Wa ini stahaqqatid diba, sekalipun istri mestinya harus dikasih pendidikan adab etika. Nah dari segi etika adab nggak bagus seorang istri mencaci maki suaminya, tapi mencaci maki seorang istri kepada suaminya tidak masuk dalam kategori nusyuz, sehingga suami tetap wajib memberikan nafkah walaupun itu mesti diberikan pendidikan, ya diajarin bagaimana supaya istri punya akhlak yang baik kepada suami. Nah salah satu cara akhlak yang baik, istri jangan suka mencaci maki suaminya. Nah jadi suami yang dicaci maki dengan omongan-omongan itu tidak masuk dalam kategori nusyuz. Artinya suami tetap wajib memberikan nafkah. Muhimmatun ay hadhihi muhimmatun, ini satu hal yang sangat penting. Lau tazawwajat zaujatul mafqudi ghairahu qablal hukmi bimautihi saqatat nafaqatuha. Kalau seandainya seorang istri yang suaminya hilang, nggak ketahuan entah kemana perginya, ya kemudian nih istri nikah lagi kepada yang lainnya, qablal hukmi, sebelum ditetapkan hukum bimauti dengan kematiannya suami, itu ini suami tahu-tahu hilang aja Pak, itu namanya mafqud, hilang ya nggak ketahuan. Tiba-tiba nih istrinya kawin lagi sama laki-laki lain. Nah begitu, padahal belum diketahui itu suaminya keberadaannya bagaimana.
Ya, kalau dimati di mana kuburannya, ya, belum ketahuan. Nah, itu bagaimana itu? Sakotot napakotuha, maka gugur napakoh buat istrinya. Jadi selama itu berarti suami kalau masih ada di mana-mana gugur memberikan napakohnya. Ya, jadi selama dia ada di mana-mana dia tidak wajib memberikan napakoh, gugur. Wala ta'udu, dan tidak kembali ya itu napakohnya ila bi ilmihi, kecuali dengan pengetahuannya, audaha, kalau seandainya istrinya kembali lagi kepada suaminya, ila ta'atihi, untuk taat kepada suami, ba'da tafriqi bainahuma, setelah dicerai itu suami yang keduanya. Setelah dicerai yang keduanya, kemudian dia taat lagi kepada suami yang pertama, maka suami yang pertama tadi wajib kembali memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau ini istrinya tetap dia menikah, ya itu tetap berdosa, dia nusyuz namanya, durhaka. Orang suaminya masih ada, dicerain kagak. Nah seperti itu. Namun keberadaannya tidak diketahui. Tiba-tiba ini suami pulang, istrinya udah nikah lagi. Nah otomatis ini istri yang nusyuz namanya. Ya, jadi kalau dia mau minta maaf, bagaimana caranya? Diceraikan itu suami yang kedua, kemudian dia taubat, dikembali lagi kepada suami yang pertama, ditaat lagi kepada suami yang pertama, sehingga nantinya suami yang pertama wajib kembali memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya sudah kembali taat kepada suaminya. Itu begitu. Ya, jadi makanya tuh jangan sembarangan ketika seorang perempuan statusnya masih istri, tapi suaminya emang kagak pulang-pulang, nggak ketahuan, mafkud, hilang, entah kemana. Jangan sekali-kali tiba-tiba dia mau menikah aja, saya mau menikah lagi dah. Emang suaminya kemana? Oh suami saya udah lama banget nggak pulang-pulang. Nah begitu. Tetap hukumnya dia masih istri. Nah begitu. Sehingga nanti ditinggalkan itu, dia punya hak untuk mendapatkan nafkah. Kalau itu suami kembali pulang, tinggal kaliin aja berapa kali berapa seharinya. Nah begitu nafkahnya. Ya jadi satu hari misalnya 50.000. Nah selama 2 tahun ditinggalin, 50.000 kali 2 tahun. Nah begitu, wajib dia memberikan nafkah, karena itu dia berdosa kalau tidak memberikan nafkah. Nah sekarang istrinya yang nikah lagi, lah istrinya yang salah. Nah begitu, sehingga ini istri termasuk nusyuz. Nah, selama dia menikah, ya otomatis suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah dan tidak punya tanggung jawab nanti di akhirat. Nah tapi istrinya berdosa karena statusnya dia masih ya istri daripada suaminya tadi. Nah ketika dia menikah, dia berdosa. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara menebus dosanya? Ceraikan itu suaminya ya yang kedua tadi. Nah kemudian dikembali lagi nikah kepada suaminya yang pertama. Nah kalau dia taat, maka nanti suami saat itu wajib kembali memberikan nafkah kepada ya istrinya tadi yang sudah kembali taat. Ya. Iya, tetap kecuali dia mengadu kepada pengadilan agama, hakim. Begitu. Nanti hakim nyuratin, cari. Ya, kalau udah disuratin kok kenapa nggak pulang-pulang? Nah, nanti baru ada jawabannya. Kalau seandainya memang dia tidak bertanggung jawab, berarti jatuhlah talak 1. Kalau istrinya nggak ada memberikan informasi kepada pengadilan agama, ya itu tetap ya nggak boleh menikah sama siapapun karena belum jelas status suaminya, apakah dia udah meninggal atau belum. Kalau masih hidup tetap masih ya suaminya, kecuali kalau udah meninggal berarti cerai mati itu namanya. Nah seperti itu.